Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma sana'ahu wa syara'ahu hikmatan wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن طاعته لعلكم تفلحون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal hadirunal muslimun, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas diri kita dalam rangka meraih takwa dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, serta mengisi sisa-sisa hidup kita dengan amalan-amalan ibadah, sehingga kita mendapatkan ridho dan ampunannya dan ditempatkan nikmat surganya. Amin Allahumma amin.
Hadirin yang dirahmati Allah, tema khutbah hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam rangka meraih nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah secara sempurna. Usaha dan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri dalam rangka meraih kesempurnaan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada satu kesadaran yang hakiki, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia dicipta oleh Allah, maka posisi kita adalah sebagai makhluk. Sedangkan Allah yang mencipta kita, dialah adalah Sang Khalik yang wajib kita sembah, wajib kita ikuti seluruh perintahnya, wajib kita jauhi seluruh larangannya. Hak dan kewajiban itu adalah kita berhak mendapatkan kehidupan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Namun juga jangan lupa kita punya kewajiban kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya. Dan inilah yang memang menjadi tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dalam rangka menyempurnakan ibadah melalui kualitas diri dalam meraih kesempurnaan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah memberikan 4 dimensi kepada kita untuk kita kelola, sehingga kualitas diri kita menjadi baik dan mampu mencapai kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 dimensi tersebut diberikan kepada kita setiap manusia. Pertama adalah dimensi tempat, yaitu Allah ciptakan bumi untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena dari setiap sudut bumi adalah tempat beribadah kita, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama." Bumi dan secara keseluruhannya adalah tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di atas kuburan dan di dalam kamar mandi. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk bersujud kepada Allah di atas bumi ini adalah tidak harus memilih satu tempat, tapi di mana saja kita boleh melaksanakan ibadah kepada Allah melalui sujud kita. Di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan, di kendaraan, di perjalanan. Sehingga tidak ada alasan karena saya sibuk, tidak ada alasan karena pekerjaan belum selesai, karena di setiap sudut bumi adalah masjidun, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kita diperintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata sujud yang kita lakukan adalah gerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar menyembah kepadanya. Dan sujud juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak ada kekuatan apapun dalam diri kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud meliputi 3 hal. Pertama adalah hati ketika percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua, ketika sujud lisan kita mengucap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu adalah ucapan atau ungkapan pengakuan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik kita memang sedang menyembah kepada Allah melalui sujud kita. Bahkan dalam sujud kita, kepala kita tidaklah lebih tinggi daripada kotoran kita sendiri. Maka bersyukurlah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersujud kepadanya.
Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mungkin ada bertanya berapa kali dalam sehari semalam atau 24 jam kita bersujud mencium bumi dalam rangka menggunakan media atau dimensi tempat yang telah disediakan oleh Allah untuk mengagungkan dirinya. Kita hitung kalau dari salat fardu saja dalam 24 jam ada 5 fardu, itu berarti 17 rakaat, sama dengan 9 tahiyat, sama dengan 34 sujud. Berarti dalam satu hari satu malam kita mencium bumi dalam rangka menggunakan dimensi tempat yang diberikan oleh Allah kepada kita, beribadah bersujud kepadanya sehari semalam kita 34 kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu bumi yang dijadikan tempat kita bersujud akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itulah dimensi pertama di mana kita diberikan tempat oleh Allah untuk bersujud kepadanya melalui bumi. Yang kedua adalah dimensi waktu. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ada umurnya, dan umur kita mempunyai batas waktu yang itu disebut dengan ajal. Sifat dari ajal kita atau batas umur yang diberikan Allah kepada kita mempunyai batasan yang itu absolut, tidak akan pernah berkurang dan tidak akan bertambah sesaat pun. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Itu berarti setiap hari kita bertambah bulan, bertambah tahun. Bukan semakin bertambah umur, tapi sebetulnya kita sedang mengurangi umur kita, karena pada hakikatnya kita mendekati kepada ajal kita atau mendekati kepada kematian kita sendiri. Maka oleh yang demikian itu kita pergunakan umur kita untuk kemudian bertakwa kepada Allah, menjadikan kualitas diri kita semakin baik, sehingga dalam setiap detik nafas kita diisi dengan beribadah kepada Allah. Maka kapanpun dan dimanapun kita menghadapi kematian, maka insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang mengandaikan umur kita adalah sama seperti es batu. Ketika es batu diambil dari tempatnya, maka kemudian es batu akan mencair, digunakan atau tidak digunakan, dan cairan itu akan menghilang, tidak akan kembali lagi membeku. Sama dengan umur kita. Ketika kita dilahirkan, maka kemudian umur kita akan terus berkurang, digunakan untuk kebaikan atau tidak digunakannya, namun itu terus berkurang, dan umur yang telah kita lewati tidaklah akan kembali. Maka kemudian proses kehidupan manusia dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, tua, meninggal, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya umur ini harus kita didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepadanya. Tentunya dalam setiap detik harus kita isi dengan hal-hal yang berkualitas dari segi ibadah. Dimensi yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kualitas kita tetap baik dan semakin baik dalam beribadah adalah dimensi yang berkaitan dengan pedoman hidup atau kemampuan hidup kita. Setiap manusia diberikan kemampuan dalam menjalani kehidupan, yaitu akal. Akal adalah perangkat lunak yang ada pada diri kita, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, namun kemudian mampu menginstruksikan, mampu memerintahkan apa yang kita lakukan. Dalam diri manusia kita mengenal ada jasmani, ada rohani, ada kemudian lahir dan batin, ada kemudian jiwa dan raga, ada kemudian ruh dan jasad. Keduanya ada pada manusia. Bahkan ruh tanpa jasad belum dikatakan manusia. Jasad tanpa ruh juga tidak bisa dikatakan manusia, tapi sudah menjadi mayat. Dalam artian dua sisi kehidupan manusia harus bersatu, maka di sanalah taklif syariat kepada dia berlaku. Adanya jasmani dan rohani, lahir batin,
dan akal ini masuk kepada bagian rohani. Antara rohani dan jasmani harus jaga kesehatannya. Kalau badan kita kasih makan, tapi kalau pikiran rohani kita kasih ilmu untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari. Kalau ada yang bertanya lebih penting manakah menjaga rohani dan jasmani, maka yang lebih penting adalah menjaga rohani kita, akal kita, hati kita, karena ruh kita yang menjadi konseptor sementara badan kita menjadi eksekutor. Maka apa yang kita lakukan adalah menggambarkan tentang hati kita, ruh kita, batin kita. Ini jelas dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah kami ilhamkan tentang kebaikan dan keburukan ruh. Qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah yang mensucikan ruh. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang kemudian mengotorinya. Oleh karenanya akal harus kita jaga. Kemudian dengan akal mampu memperbaiki apa yang kita lakukan. Kemudian dimensi yang keempat, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita agar mencapai kesempurnaan ibadah, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dimensi pedoman hidup. Pedoman hidup ini adalah Al-Quran dan agama Islam. Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida." Ini menunjukkan bahwa ketika kita menjalani kehidupan di atas muka bumi, ada satu aturan yang itu tidak boleh tidak semua orang yang mukallaf baligh harus mengikuti aturan itu, yaitu ajaran agama Islam yang bersumber daripada Al-Quran. Itulah 4 dimensi yang kalau kita kelola dengan baik maka akan meningkatkan kualitas diri kita dalam meraih dan menyempurnakan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan selalu diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meningkatkan kualitas dari semua dimensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik tempat, waktu, potensi diri, kemudian pedoman hidup, sehingga kita masuk kepada faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Karena ada sebagian orang yang kemudian belajar dengan keimanan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan tersebut, namun ada sebagian orang yang kemudian mengganggu, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti itu cukuplah neraka jahanam sa'ira yang apinya berkobar-kobar. Semoga kita semua dan keluarga besar kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah dalam hidup kita sehingga mampu menggapai ridha dan ampunannya dan kita dimasukkan kepada nikmat surganya. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullah wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين
Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna ta'atahu la'allakum tuflihun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام إلى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة والمنافقين وأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة بلدة مطمئنة رخية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطعون وقارنا يا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.